Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, di antara tugas pokok kenabian itu adalah membawa manusia kepada kelengkapan ilmu, membawa manusia kepada kebahagiaan yang sempurna, yang secara singkat bisa kita katakan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Tetapi untuk sampai kepada tujuan itu tentu ada caranya, tentu ada thariqahnya. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai kalau kita menguasai ilmunya. Nah, di antara tugas besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa manusia kepada kebahagiaan itu, yang tadi kita katakan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, itu dengan langkah-langkah yang diantaranya itu tersebut di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 dikatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi, rasulan minhum, ya, seorang rasul yang mereka itu, yang ia itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Makna dari kalangan mereka sendiri ini adalah dari kalangan bangsa Arab atau juga dari kalangan bangsa manusia. Dikatakan dari kalangan bangsa Arab, Nabi tentu memiliki pengetahuan yang baik tentang adat istiadat, tentang karakteristik bangsa Arab karena sejak kecil hidup bersama mereka. Juga dikatakan minhum itu adalah dari kalangan manusia, bukan jin, bukan malaikat, ya. Sehingga problem-problem yang dirasakan oleh manusia pada umumnya juga dirasakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan satu metode pembelajaran yang sifatnya natural, ya. Nah, ayat mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas pertama adalah yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tugas kedua adalah yuzakihim, dan yang ketiga adalah wa yu'allimhumul kitabah wal hikmah. Jadi di dalam ayat itu dijelaskan ada 3 tugas besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita katakan tujuannya adalah membawa umatnya ini memperoleh kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Secara harfiah memang kita katakan yatlu alaihim ayatihi. Ia, yakni Nabi tadi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan ia mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan ia mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah atau teladan dari beliau. Para ulama kemudian menjelaskan 3 tugas besar itu meliputi tugas tilawah, tugas tazkiyah, dan tugas ta'lim. Hadirin semuanya, dalam dunia pendidikan seorang guru itu bisa berfungsi atau bisa memiliki macam-macam fungsi.
fungsinya dalam transformasi pengetahuan disebut mu'alim. Fungsinya dalam membentuk karakter atau moral siswanya disebut murabbi atau muadib, ya. Dan fungsinya di dalam hal melatih murid-muridnya untuk memiliki fisik yang sehat, ya. Memiliki fisik yang kuat, ia disebut sebagai mudarrib. Sehingga seorang guru itu di samping sebagai mu'alim yang memiliki tugas transformasi pengetahuan, juga memiliki tugas sebagai murabbi atau muadib yang memiliki tugas memberikan teladan yang sebaik-baiknya, memberikan teladan yang seindah-indahnya, sehingga murid atau anak didiknya akan memiliki moralitas yang sangat baik. Ini tanggung jawab sebagai murabbi atau sebagai muadib tadi. Dari yang ketiga sebagai mudarrib. Seorang guru juga memiliki tugas sebagai mudarrib, itu adalah menjadikan anak didiknya memiliki fisik yang sehat, memiliki fisik yang kuat. Makanya ada pelajaran yang namanya olahraga. Itu kan salah satu aspek dari 3 macam aspek tadi. Ya, kalau dulu itu semuanya ada pada diri Rasulullah SAW, dalam pendidikan modern itu kan kemudian dibagi-bagi. Ada guru yang mengajarkan ilmu-ilmu eksakta, ada guru yang mengajarkan ilmu-ilmu sosial, ada guru yang secara khusus mengajarkan ilmu agama, juga ada guru yang secara khusus mengajarkan olahraga. Itu artinya dalam keseluruhan sistem pendidikan tadi sudah masuk di dalamnya taklim, kemudian tarbiyah, dan kemudian tadrib tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, fungsi atau tugas pertama Nabi dalam ayat tadi itu adalah tilawatu ayatillah. Dalam bahasa Arab, tilawah itu artinya bacaan. Qiraah artinya juga bacaan. Tetapi ingat bahwa dalam bahasa Arab itu ada ketentuan. Tidak ada sinonimitas di dalam bahasa Arab. Muradif dalam arti yang sebenarnya itu tidak ada. Walaupun kita mengatakan artinya sama, sejatinya tidak sama. Dalam Quran misalnya, manusia itu disebut dengan berbagai macam kosakata. Al-insan, apa artinya? Manusia. An-nas, apa artinya? Manusia. Al-bashar, apa artinya? Manusia. Bani Adam artinya juga manusia. Kita mengartikan an-nasu, al-basyaru, al-insanu dengan arti manusia, itu menunjukkan bahwa bahasa kita tidak cukup untuk mewadahi kekayaan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga awang jelas-jelas kosakatanya beda, kok kemudian kita terjemahkan dengan terjemahan yang sama. Rabbul alamin, apa artinya? Tuhan semesta alam, ya. La ilaha illallah, apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Rabbun dan Ilahun dua kata yang berbeda, tapi kita terjemahkan dengan terjemahan yang sama, yaitu Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahasa kita tidak mampu mewadahi kekayaan makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, baik, sekarang saya ingin menjelaskan tilawah. Talayatul tilawatan artinya membaca. Qara'a yaqra'u qira'atan artinya juga membaca. Kenapa lomba baca Quran yang kita laksanakan itu disingkat menjadi MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, tidak MQQ, Musabaqah Qiraatil Quran? Ya tentu ada alasannya. Nah, untuk menjawab ini harus melakukan satu kajian tafsir yang metodenya adalah metode maudhu'i. Semua kata yang ada qara'a yaqra'u qira'atan dan talayatul tilawatan dikumpulkan, di-collecting, kemudian dihubungkan satu dan yang lainnya, baru kemudian disimpulkan. Kesimpulannya bahwa talayatul tilawatan itu pertama, pembacaan yang melulu pada teks. Itu pun teks suci keagamaan. Yang kedua, tilawah itu adalah pembacaan yang tidak menuntut pembacanya untuk mengerti sesuatu yang dibacanya.
Itu disebut tilawah. Makanya dalam lomba qiraat itu, walaupun yang qori atau qoriahnya tidak ngerti makna dari ayat yang dibacanya, oh tidak apa-apa. Karena memang itu MTQ, bukan MKQ. Musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Nah, itu makna tilawah. Kalaupun ia kemudian menghasilkan satu pemahaman yang baik, yaitu tentu sangat baik. Tapi dalam tilawah itu tidak ada tuntutan untuk membaca. Beda dengan qira'a yaqra'u qira'atan. Pertama, membaca dalam qira'ah itu tidak melulu pada teks, apalagi teks suci keagamaan. Bisa membaca sesuatu di luar teks. Membaca tanda-tanda zaman, membaca gejala-gejala alam, membaca dinamika sosial, membaca bahasa tubuh seseorang. Nah, itu kan baca. Apakah senyum, apakah cemberut, nah, itu kan semuanya bisa dibaca, bisa diterjemahkan. Membaca hal-hal yang seperti itu bukan tilawah tetapi qiraah. Ingatkah apa yang didiktikan Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada fi ghari Hira'in, di dalam gua Hira? Nabi mengatakan ya Muhammad iqra, ataukah ya Muhammad utlu? Nabi mengatakan ya Muhammadu iqra. Hai Muhammad, bacalah. Seandainya yang disampaikan Jibril adalah ya Muhammad utlu, lawang itu gua, bukan perpustakaan. Tidak ada buku di situ, apanya yang dibaca? Jibril mengatakan ya Muhammad iqra, hai Muhammad bacalah, bukan baca buku, karena itu gua, bukan perpustakaan. Maka Jibril perintahkan kepada Nabi untuk membaca situasi masyarakatnya, untuk membaca dinamika masyarakatnya, untuk membaca gejala-gejala yang ada di tengah-tengah masyarakatnya sebagai persiapan untuk dakwah. Maka tugas tilawah itu kalau dalam dunia pendidikan dihubungkan dengan yang kita sebut sebagai psikomotor, ranah psikomotor. Kan dalam pendidikan ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, tilawah itu adalah ranah psikomotor, di mana seorang guru, dalam hal ini bisa juga orang tua, memang memiliki tanggung jawab untuk melatih keterampilan real pada anak-anaknya. Keterampilan jalan, keterampilan bergerak ini, bergerak itu. Nah, dalam dunia pendidikan tentu keterampilan biasanya calistung, keterampilan dasar, keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berhitung. Itu namanya tugas tilawah. Yang kedua adalah tugas tazkiyatun nafas, membawa umatnya kepada satu kesucian. Dalam kitab-kitab tafsir, misalnya dalam kitab tafsir Jalalain tadi dikatakan wa yuzakihim ai min adnasi syirki wal ma'asi. Makna mensucikan itu adalah mensucikan umatnya dari kotoran-kotoran syirik dan kotoran-kotoran kemaksiatan. Dalam dunia pendidikan itu dikaitkan dengan ranah yang disebut sebagai afektif. Ranah afektif itu adalah ranah sikap, ranah moralitas, ranah etika. Dalam afektif itu yang dituntut, ya, maksudnya evaluasi ranah afektif itu, yang dituntut itu adalah perbuatan. Saya kira inilah yang menjadi dasar kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Ma'un sampai katanya 7 kali. Sampai santri-santrinya itu bertanya, Pak Kiai, bukankah kita sudah hafal Al-Ma'un? Bukankah kita sudah mengerti maknanya dari Al-Ma'un? Kenapa kok masih saja Al-Ma'un diajarkan, tidak pindah-pindah kepada surat yang lainnya? Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, apakah Anda sekalian sudah melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Ma'un itu?
Ketika mereka mengatakan belum, loh berarti ya belum bisa pindah, karena surat Al-Ma'un menuntut untuk dilaksanakan. Nah itu namanya rana afektif. Kalau rana bisa membaca, rana bisa memahami, itu kognitif terkait dengan knowledge. Ini yang disebut sebagai ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab suci dan hikmah. Nah tentu saja tiga hal ini tidak kemudian berdiri sendiri ya. Tiga hal tadi saling berkelindan ya. Yang dalam dunia pendidikan kita tentu ada evaluasi, kan ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan ada penilaian atau evaluasi. Nah evaluasi kita antara evaluasi ranah kognitif dengan evaluasi ranah afektif juga berbeda. Kalau ranah kognitif harus bisa membaca, harus bisa menjawab. Apakah jawaban itu multiple choice atau jawaban itu dalam bentuk essay, itu di situ. Tapi kalau ranah afektif bukan itu. Yang dinilai adalah indikator-indikator lahiriah. Apakah yang bersangkutan dalam hal ini anak-anak kita sudah mampu melaksanakan ini, sudah mampu melaksanakan itu penilaiannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sehingga menjadi tugas kita bersama ya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sejatinya dulu itu adalah tugas para nabi. Kenapa kita katakan begitu? Karena begini, Al-Quran itu adalah kitab suci yang khas, dalam arti tidak sama dengan kitab suci yang sebelumnya. Tidak sama dengan Taurat, tidak sama dengan Zabur, tidak sama dengan Injil. Di mana letak ketidaksamaannya? Pertama, universalitasnya. Kitab suci zaman dulu itu sifatnya lokality. Karena para nabi itu diutus kepada kaum tertentu. Jadi kan saya tanya ini pertanyaan pelajaran agama SD. Ibu-ibu tahu Nabi Hud alaihissalam? Ada enggak nabi namanya Nabi Hud alaihissalam? Ada. Diutus kepada kaum apa? Saya ingin tahu. Nabi Hud diutus kepada yang jawab, yang ditanya ibu-ibu yang jawab. Ya kalau anak yang sekolah. Artinya lokality. Nabi Hud itu diutus kepada kaum Ad, tidak kepada kaum yang lainnya. Nabi Nuh diutus kepada penduduk negeri Nabi Lut alaihissalam diutus kepada penduduk negeri Sodom dan Gomora. Kalau Nabi Soleh ibu-ibu diutus kepada kaum apa? Kaum Samud ya. Wa Samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Itu Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. Artinya lokality. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira. Nabi diutus kepada semua manusia tanpa kecuali, universal. Karena Nabi itu diutus kepada semua manusia, maka kitab suci yang dibawanya juga berlaku untuk semua manusia. Yang kedua, sifat dari Al-Quran itu adalah abadi, berlaku fungsional ila yaumil qiyamah. Tapi kalau kitab suci yang sebelumnya ganti nabi ya, ganti ajaran, ganti rasul juga ganti ajaran. Sehingga kalau sifat kitab suci terdahulu lokality dan temporal, kalau Quran universal dan abadi. Nah, baik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ada enggak Nabi setelah beliau? Tidak ada. La nabiyya ba'da. Tapi tugas dakwah itu semakin complicated atau semakin sederhana? Semakin complicated, karena pada saat Nabi meninggal dunia, orang Islam itu masih batas Jazirah Arab. Paling selatan ya Yaman, paling utara ya Madinah. Utara lagi ya Syria. Tapi saat Nabi meninggal dunia, Islam itu masih pada batas-batas Jazirah Arab. Nah, yang menakjubkan setelah itu bukannya Islam semakin surut, bukannya Islam semakin sempit,
seperti ide-ide yang biasanya begitu, tapi Ihsan semakin luar biasa, menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya termasuk ke Karangpilang ini. Loh, berarti dakwah itu tidak semakin sederhana, dakwah itu semakin complicated. Dan cilakanya tidak ada nabi lagi. Sudah dakwah tidak semakin sederhana, tapi semakin complicated, tapi dinyatakan tidak ada nabi lagi. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat Quran. Muhammad itu adalah Rasulullah dan pamungkasnya para nabi. Nah, kalau nabi tidak ada, tapi ingat ya, di Indonesia ini sejak merdeka sampai sekarang itu ada catatannya, ada sekitar 57 orang yang pernah ngaku sebagai nabi. Ada yang terakhir namanya siapa namanya? Musodik ya. Ahmad Musodik, nah itu yang terakhir ya. Karena dapat wahyu katanya di gunung di Jawa Barat sana namanya Gunung Salak. Murid-muridnya dibaiat di sebuah hotel. Dan ada yang sarjana IAIN muridnya itu. Kok ya aneh. Baik. Karena tidak ada lagi Rasul setelah beliau, karena tidak ada Nabi setelah beliau, maka tugas dakwah tadi terpikulkan di atas pundak setiap orang beriman. Saya ulangi, bahwa tugas dakwah tadi terpikulkan di atas pundak setiap orang beriman, sehingga semua umat Muhammad dalam tanda kutip adalah rasul-rasul. Dalam tanda kutip, setidaknya rasul untuk dirinya sendiri. Kemudian link yang lebih luas, rasul untuk keluarganya. Karena jadi guru, rasul untuk muridnya. Karena jadi mahasiswa, rasul untuk, karena jadi dosen, rasul untuk mahasiswanya. Karena punya pondok pesantren, rasul untuk santri-santrinya. Nah, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab memikul tugas kerasulan tadi untuk kita dakwahkan kepada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya, yang menurut saya cukup singkat ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.